Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 5, kita akan mempelajari basis data, migration, dan seeding. Basis data mungkin kalian udah pernah mempelajari sebelumnya ya. Di PHP My Admin mungkin kalian buat database-nya di sini. Lalu di sini basis data yang digunakan bisa pakai MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server. Untuk konfigurasi koneksi basis data, kita bisa lihat di config database.php. Di sini config itu adanya di config, lalu di sini ada database PHP. Di sini otomatis tadi ada yang bentuknya MySQL, PostgreSQL, ada yang SQL Server. Nah, di sini untuk nyambung ke database-nya, kan script-nya udah ada ya, udah otomatis. Tapi untuk ke database yang kita buat, di sini semuanya ada function env ya atau env. Nah, di sini env bisa kita cari adanya di sini paling bawah. Ya ini. Env untuk konfigurasinya. Nah, ini. Nanti kita akan buat ini sebelumnya bukan DBPA1 ya, tulisannya cuma udah saya ubah karena nanti kita akan buat yang namanya database DBPA1. Seperti itu. Jadi nanti di sini kan ada DB connection kan ya. Ada database connectionnya, kita pakainya yang tipe MySQL, lalu DB hostnya ini ke localhost maksudnya. Sama aja kita biasanya juga menggunakan 127.0.0.1 kan ya. Jadi di sini kita pakai yang ini, portnya 3306 untuk ke database-nya. Ini ya 3306 MySQL. Ini kalian harus dinyalakan dulu ya Apache dan MySQL-nya, lalu database-nya namanya apa? DBPA1 yang nanti kita akan buat. Username seperti biasa otomatis namanya root dan passwordnya tidak ada. Ini di bagian env-nya yang kita setting. Lalu untuk metode berinteraksi dengan basis data pada Laravel ada dua. Yang pertama ada code first. Di sini si programmernya tidak perlu merancang atau membuat basis data dan bahkan dia tidak perlu memasukkan data awal dulu ke PHP My Admin-nya. Jadi di sini dia hanya bisa membuatnya dengan memanfaatkan fitur yang ada pada Laravel yang disebut dengan migration. Itu untuk membuat database-nya. Sedangkan yang inputnya di sini kita bisa menggunakan fitur seeding untuk input data awal ke tabelnya. Lalu kalau misalkan database first berarti metode ini dilakukan jika sudah memiliki database. Kita udah punya tabelnya juga, udah punya skema, sehingga dapat langsung menggunakannya tanpa membuat basis data baru. Di sini jika ingin menggunakan metode ini, maka tidak perlu menggunakan migration dan seeding. Di sini migration adalah sebuah fitur yang berfungsi sebagai control version system untuk basis data yang memungkinkan mengelola basis data dengan lebih mudah. Di sini kita buat tabelnya dengan migration. Caranya pertama, examnya dinyalakan dulu. Ini bagian Apache dan MySQL-nya di start. Lalu kita ke localhost PHP My Admin. Kita akan buat database baru namanya DBPA1. Kita akan buat database baru namanya DBPA1. Kalau sudah diklik create. Nah, kita sudah ada di database DBPA1. Ini juga udah ada DBPA1. Lalu makanya tadi di sini bagian env-nya DBPA1 ya, nama database-nya. Jangan lupa diganti. Hanya bagian itu aja yang diganti, selebihnya nggak ada yang diganti. Lalu di sini kita akan membuat migration-nya. Membuat migration-nya itu di CMD ya. Ini CMD-nya saya close dulu. Oh, ini udah. Intinya CMD-nya biasa kita ke Laravel SIA ya. Exam htdocs Laravel SIA. Lalu kita buat migration. Perintahnya php spasi artisan spasi make .2 migration spasi nama migrationnya apa. Sini contohnya nama migrationnya adalah mahasiswa. Kita ikutin yang ini aja. PHP artisan make
migration mahasiswa. Kalau sudah akan tampil seperti ini. Ini timestamp dari migrationnya yaitu 2020 bulan 10 tanggal 16, namanya mahasiswa. Kita cek migrationnya ada di folder database garis miring, kita cari migration ya. Kita cari di sini foldernya database, tadi mana? Folder database. Ini ada migration, kita cari yang mahasiswa. Nah, yang ini. Muncul di dalam migration ini, dia ada dua function, ada up sama down. Nah, up ini kita fungsinya untuk membuatnya itu di functionnya up, sedangkan down ini untuk membatalkan apa yang kita buat di up. Tapi otomatis yang dieksekusi adalah bagian up dulu. Dan di sini nih ya, up untuk menuliskan perintah atau membuat atau mengubah struktur tabel, sedangkan down untuk menuliskan perintah yang membatalkan perintah yang telah dieksekusi di metode up. Kita mau buat tabel namanya mahasiswa. Dengan fieldnya ada ID, NIM, nama mahasiswa, jurusan, ini tipe datanya. Dia tipe datanya integer, tapi nanti dia integernya itu auto increment atau penambahan angka otomatis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 seperti penoloran otomatis seperti itu. Jadi di sini kita akan buat di bagian function up-nya, kita akan buat script membuat tabel yaitu skema, create itu buat tabelnya namanya mahasiswa, lalu function blueprint tabel. Di sini ada tabel increment, karena tadi dia menggunakan maunya metodenya auto increment ya, dan otomatis auto increment itu hanya bisa untuk tipe data integer. Ini untuk field ID, lalu ada tipe datanya string, untuk NIM, fieldnya NIM, size-nya 8, lalu ada field nama MHS, tipe datanya string, size-nya 30, jurusan ada tipe datanya string, panjangnya 255. Lalu sini ada timestamp, jadi otomatis ada tanggal dan waktu membuatnya dan juga pengupdateannya secara otomatis. Sedangkan di bagian function down di sini skema titik dua kali drop if exist, mahasiswa ini adalah nama tabel yang tadi kita buat. Untuk tadi yang function up-nya di sini kita buat tabel, create, nama tabelnya adalah mahasiswa, fieldnya ID, name, nama mahasiswa, jurusan, dan timestamp. Sedangkan di bagian down-nya adalah drop if exist, mahasiswa. Untuk menjalankannya, mengeksekusinya kita menggunakan perintah PHP artisan migrate. Ini ya. Nah, sudah selesai untuk migrate-nya. Lalu kita lihat pada DBPA1 apakah ada tabel mahasiswa. Nah, ini sudah ada tabelnya mahasiswa. Ada ID, NIM, nama MHS, jurusan, dan ini adalah timestamp-nya, otomatis ya, diisi oleh si PHP-nya. Ada created ads dan updated ad-nya, tanggal dan jamnya. Lalu di sini kita mau ngisi datanya. Kita kan baru membuatnya. Kalau membuat berarti kita pakai migration. Kalau mau ngisi data kita pakai seeding.